Hai semua, ketemu lagi kita di media super ganda di channel aku. Di sini aku akan menceritakan hidup aku sejak aku bayi hingga aku bisa menjadi seorang YouTuber pemula. Silakan kalian support channel aku dengan cara subscribe, like, share ke semua media sosial kalian. Jika sudah, aku ucapkan terima kasih. Oke, di part pertama ini aku beri judul Kisah di Waktuku Kecil. Namaku Herman Saleh. Aku tinggal di kota Sungai Penuh yang terletak di Kabupaten Kerinci. Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Sewaktu aku kecil, aku selalu disayang oleh mamaku dan papaku. Di situ aku sangat senang, dan sewaktu aku kecil, ibuku mendapatkan penyakit stroke. Tetapi karena aku kecil, aku tak mengerti apapun. Aku tidak mengetahui apa itu sakit. Dan ibuku selalu meminta papaku untuk membimbing ia berjalan karena ia berkeinginan untuk agar aku menjadi polisi. Dan ternyata ibuku pun bisa berjalan seperti biasa. Karena ayahku yang membimbing dia setiap harinya. Ayahku pun sangat gembira melihat ibuku sudah bisa berjalan seperti biasa. Begitupun dengan saudaraku dan aku. Setelah ibuku sehat, aku pun mulai memasuki TK atau biasa disebut taman kanak-kanak. Di situ aku pemalu. Dan sewaktu dijemput oleh bus sekolah, aku tidak mau masuk ke dalamnya. Dan ibuku mulai bingung. Dan ibuku pun mengikuti perkataanku. Aku meminta pada ibuku agar mengikutiku menaiki bus sekolah. Dan ibuku pun menuruti perkataanku. Dan setelah tiba di sekolah, kami pun disuruh berbaris karena jam sudah menuju waktu masuk kelas. Dan teman-temanku berbaris dengan rapi, sedangkan aku tidak mau berbaris padahal sudah disuruh oleh guruku. Tetapi aku meminta pada ibuku agar ibuku berbaris denganku di barisan teman-temanku. Dan ibuku pun mengikutinya. Dan waktu masuk kelas, aku pun disuruh masuk ke kelas karena pelajaran akan segera dimulai. Di situ guru sudah menyuruhku untuk masuk. Teman-temanku sudah duluan masuk. Dan aku di situ meminta ibuku juga ikut masuk ke dalam kelas. Di situ ibuku kurasakan pasti dia sangat marah denganku.
sangat malu di situ. Tetapi karena keinginannya untuk menjadikan aku seorang polisi nantinya, di situ dia mengikuti aku. Dan semua yang ada di dalam sekolahku itu, seperti aku belajar, mencatat, atau berhitung, semuanya aku tidak mau. Semuanya ibuku yang mengerjakan tugas-tugasku. Ibuku pun membuatkan semuanya dengan sepenuh hatinya, karena dia menginginkan aku menjadi polisi. Dia sanggup dan dia mengikuti apapun yang aku katakan. Hingga selama 1 tahun, aku pun memasuki sekolah dasar atau SD. Di situ aku juga seperti aku berada di TK. Tetapi di sekolah dasar ibuku tidak masuk ke kelas, karena ayahku sudah mengajarkan padaku untuk memberanikan diri. Di situ aku sudah mulai memberanikan diriku memasuki kelas. Tetapi pada saat setelah pelajaran selesai, aku selalu memberikan bukuku pada ibuku, karena ibuku ingin melihat nilai yang aku dapatkan. Sewaktu ku kelas 1, aku selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Dan seminggu atau beberapa minggu, ibuku pun sakit. Dan dia mendapatkan penyakit stroke. Di situ ayahku mengatakan, "Herman, pergi sekolah aja dulu ya, karena ibu lagi sakit. Jadi kamu harus berani ya." Dan di situ karena aku sudah tahu apa itu penyakit, dan aku udah tahu, dan aku sudah berani, dan aku ingin membahagiakan ibuku. Di situ aku tampak ceria. Di saat ayahku mengatakan aku pergi sendiri, aku pun mengatakan, "Baik ayah, aku akan pergi." Dan ayahku mengatakan, "Hati-hati anak di jalan, dan jangan nakal di rumah sekolah. Belajarlah dengan rajin." Aku pun mengatakan, "Iya ya." Dan setelah aku sampai di sekolah, karena aku mengingat ibuku sudah sakit, aku pun memberanikan diriku belajar dengan giat. Tapi karena banyak sekali teman-temanku yang nakal, yang mengajakku untuk berbuat curang dalam bersekolah, aku pun mengikuti mereka. Dan karena ibuku sudah mendapatkan penyakit ginjal, sewaktu aku pulang sekolah, kami pun berangkat ke suatu tempat di mana yaitu dukun. Di situ kulihat dukun itu menggigit bagian leher ibuku, dan di situ kulihat dia memperlihatkan ada paku dan batu. Di situ aku mulai penasaran, mengapa bisa paku dan batu itu keluar dari badan ibuku. Katanya di situ batu ginjalnya sudah diambil. Saat dicek
di rumah sakit ternyata penyakit ginjalnya masih ada. Di situ ayahku mulai pusing bagaimana cara mengobati ibuku. Dan karena kakakku di Solo, di Sumatera Barat, dia tinggal di dekat rumah sakit Solo, dan dia mengatakan coba dibawa ke Solo saja ya. Mungkin di Solo bisa nanti. Dan ayahku pun menelpon kakakku yang nomor 1 untuk mengikuti kami pergi ke Solo. Dan esok paginya kami pun berangkat ke Solo. Di situ kulihat ibuku sangatlah lelah, letih, seperti tiada tenaga lagi. Untuk mengangkat tangan saja dia tidak sanggup. Dan ibuku pun hanya bisa tertidur di atas kursi mobil. Beberapa jam hingga waktu malam pun tiba, kami pun sampai di Solo. Di situ ayahku mengatakan, besok pagi aja kita bawa mama ke rumah sakit, nak. Dan kakak-kakakku mengatakan iya. Dan karena jam sudah menuju jam 9, kami pun tidur. Dan esok paginya pun kami sudah bangun, sudah bersiap-siap, sudah mandi semuanya. Dan kakakku yang ada di Solo ternyata dia merayakan ulang tahun anaknya. Dan di situ kakakku membuatkan makanan untuk pesta anaknya. Dan kami pun pergi ke rumah sakit pada pagi hari. Di situ kulihat kami setelah sampai, ibuku langsung dibawa oleh perawat ke ruang UGD. Di situ kulihat ibuku sudah diinfus. Kulihat ibuku masih tertidur seperti biasanya. Sewaktu kami di rumah sakit, ayahku teringat dengan kakakku yang nomor 4. Karena kakakku tinggal di rumah sendirian, jadi ayahku mengatakan aku dan ayahku akan pulang ke Kerinci untuk menjemput kakakku. Dan kakakku yang nomor 1 pun mengatakan ya. Dan dia pun menjaga ibuku. Sewaktu kami tiba di perjalanan menuju ke Kerinci, ayahku pun menerima telepon dari kakakku nomor 1 yang telah menjaga ibuku di rumah sakit. Di situ aku tidak mendengar apapun yang mereka katakan. Dan telepon pun mati. Di situ ayahku melanjutkan perjalanan. Dan karena ayahku benar-benar belum makan sejak dari Kerinci hingga pagi hari, ayahku pun singgah ke rumah makan. Saat pembelokan, kakakku yang nomor 1 yang menjaga ibuku menelpon. Dan di situ dia mengatakan kalau ibuku sudah tiada. Ayahku pun langsung terdiam dan tidak tahu harus bagaimana. Di situ
kami pun kembali ke rumah sakit. Dan kulihat ibuku tertidur. Kukira ibuku hanya tertidur biasa. Di situ semua keluargaku menangis. Kakakku dan ayahku terdiam. Kakak perempuanku menangis dan menteriak-teriak di sana. Aku pun bingung, mengapa ini terjadi? Mengapa? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Di situ ayahku dan semua keluargaku menyuruh mobil ambulan membawa ibuku pulang ke Kerinci. Saat itu aku ingin mengikuti mobil ambulan, tapi karena ayahku sendirian nantinya di mobil dan ayahku pun menegurku dan menyuruhku pulang dengan ayahku saja. Dan di situ kami pun pulang.